Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu tentang sistem respirasi. Namun kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang mekanisme pernafasan dan juga pertukaran gas. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang konsep bernafas. Ada pernafasan eksternal, yaitu proses pertukaran oksigen dari lingkungan dengan CO2 yang ada di dalam tubuh. Lalu pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih cara udara itu dapat keluar masuk tubuh, dari lingkungan masuk ke tubuh maupun sebaliknya. Nah, sebenarnya udara ini dapat masuk dan keluar dari tubuh itu karena adanya mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan ini melibatkan adanya perbedaan tekanan udara baik dari lingkungan maupun di dalam saluran pernafasan. Nah, ada dua mekanisme pernafasan, yaitu ada proses yang disebut sebagai inspirasi atau menghirup nafas, dan juga ada ekspirasi atau menghembuskan nafas. Nah, mekanisme pernafasan yang terjadi pada manusia ini dia melibatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh, termasuk organ-organ yang ada di dalam rongga dada. Nah, berdasarkan organ yang dia berperan, mekanisme pernafasan ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai pernafasan dada, dia melibatkan otot antar tulang rusuk atau disebut juga sebagai otot interkostal, dan juga ada pernafasan perut yang melibatkan otot diafragma. Nah, kita akan membahas satu persatu dari mekanisme pernafasan ini. Yang pertama adalah tentang pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ini melibatkan tulang rusuk dan juga otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Jadi di antara tulang-tulang rusuk kita ini ada otot yang menghubungkan, yang disebut sebagai otot interkostal. Nah, di mana otot ini dia berperan dalam proses pernafasan dada, baik itu ekspirasi maupun inspirasi. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari inspirasi atau proses menghirup nafas. Nah, proses inspirasi pada pernafasan dada ini didahului dengan otot antar tulang rusuk atau otot interkostal ini dia mengalami kontraksi atau dia memendek. Otomatis ketika otot interkostal ini dia memendek, jarak antara satu tulang rusuk dengan tulang rusuk yang lain dia akan lebih mendekat. Akibatnya adalah tulang rusuk menjadi lebih terangkat ke atas. Nah, ketika tulang rusuk ini dia terangkat ke atas, volume rongga dada ini menjadi semakin besar. Nah, otomatis ketika dia volumenya membesar, maka tekanan udara di dalam rongga dada dia semakin mengecil dibandingkan dengan tekanan udara yang dari lingkungan. Nah, udara dia akan mengalir dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Jadi ketika rongga dada ini tekanan udaranya lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di lingkungan, maka dia udaranya akan masuk ke dalam rongga dada. Itu proses inspirasi. Sedangkan ekspirasi, kalau tadi inspirasi otot antar tulang rusuknya dia berkontraksi, kalau ekspirasi dia mengalami relaksasi. Jadi otot interkostalnya dia relaksasi atau memanjang. Akibatnya adalah tulang rusuk dia akan lebih turun ke bawah. Nah, ketika tulang rusuk ini turun ke bawah, volume rongga dadanya menjadi semakin mengecil. Akibatnya tekanan udaranya menjadi lebih besar daripada tekanan udara yang dari luar. Yang terjadi adalah udara akan dikeluarkan dari rongga dada menuju ke lingkungan. Nah, itu proses pernafasan dada. Sedangkan proses pernafasan perut ini melibatkan otot diafragma. Nah, otot diafragma ini adalah otot yang memisahkan antara rongga perut kita dengan rongga dada. Nah, ketika proses inspirasi, otot diafragma ini dia akan mengalami kontraksi atau memendek. Jadi yang tadinya posisi diafragma ini melengkung ke atas, dia karena memendek, karena berkontraksi, dia menjadi semakin mendatar. Akibatnya adalah volume udara dia menjadi semakin besar, volume rongga dadanya menjadi semakin besar. Tekanan udara di dalam rongga dada akhirnya menjadi semakin kecil dibandingkan tekanan udara dari lingkungan luar. Akibatnya udara dapat masuk. Sebaliknya, ketika proses ekspirasi, otot diafragma ini dia akan mengalami relaksasi, memanjang. Akibatnya
posisi diafragma, dia akan melengkung ke atas, menekan rongga dada. Akibatnya rongga dada menjadi semakin mengecil. Tekanan udara di dalam rongga dada juga akhirnya membesar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya adalah udaranya akan dikeluarkan dari rongga dada. Nah, selanjutnya sebenarnya berapa sih kapasitas udara yang bisa ditampung oleh paru-paru kita? Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan volume udara yang bisa kita tampung. Jadi secara umum volume paru-paru kita terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama disebut sebagai volume tidal. Nah, volume tidal ini grafiknya, volume tidal. Volume tidal itu adalah volume atau jumlah udara yang bisa kita hirup dan kita ekspirasikan, kita keluarkan, kita hembuskan secara normal. Jadi kita hirup secara normal dan kita keluarkan juga secara normal. Itu volume tidal. Jumlahnya sekitar setengah liter atau 500 ml. Nah, kemudian ada volume cadangan inspirasi. Nah, volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara ekstra yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi secara normal. Jadi setelah kita inspirasi secara normal 500 ml, kita tambah lagi inspirasi atau menghirup napas sampai maksimal, itu disebut sebagai volume cadangan inspirasi. Jumlahnya adalah 1,5 liter. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang bisa kita ekspirasikan atau kita hembuskan setelah kita ekspirasi secara normal. Setelah ekspirasi secara normal 500 ml keluar, kita tambah lagi, keluarkan sampai maksimal, sampai tidak bisa keluar lagi, itu disebut sebagai volume cadangan ekspirasi. Jumlahnya adalah 1,5 liter. Nah, volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi itu disebut sebagai kapasitas vital atau udara yang bisa kita keluarkan dan masukkan secara maksimal. Nah, ketika kita mengeluarkan udara atau kita ekspirasi secara maksimal sampai kita tidak bisa mengeluarkan udara lagi, ternyata di dalam paru-paru kita masih menyisakan udara sisa. Jumlahnya sekitar 1 liter. Nah, volume inilah yang disebut sebagai volume sisa. Nah, total semua volume paru-paru mulai dari tidal, cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan sisa itu disebut sebagai volume total paru-paru atau kapasitas total paru-paru. Jumlahnya sekitar 4,5 liter. Nah, tentunya volume ini berbeda-beda pada tiap orang. Hal ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, mulai dari umur, kemudian jenis kelamin, kemudian penyakit, kemudian kebiasaan hidup, olahraga, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap volume paru-paru manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya oksigen dan karbon dioksida itu bisa bertukar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana udara itu bisa masuk dan keluar, kita akan membahas kali ini tentang bagaimana sih mekanismenya, kok bisa oksigen dan karbon dioksida ini dia bertukar tempat di dalam alveolus dan juga di dalam jaringan tubuh. Nah, pertukaran gas dari oksigen ke karbon dioksida di dalam alveolus maupun di dalam jaringan tubuh ini melibatkan adanya perbedaan tekanan parsial oksigen dan juga tekanan parsial CO2. Nah, perbedaan tekanan parsial gas-gas pernafasan ini mengakibatkan adanya proses difusi. Baik difusi oksigen dari alveolus ke darah maupun difusi karbon dioksida dari darah ke alveolus maupun yang terjadi juga di jaringan. Nah, gambarannya seperti ini. Tekanan parsial oksigen di lingkungan itu dia lebih besar, dia jumlahnya 160 mm Hg
kemudian dia lebih besar daripada tekanan parsial yang ada di dalam alveolus. Tekanan parsial oksigen yang ada di dalam alveolus dia cuma 105 mm Hg. Kemudian yang di alveolus juga dia lebih besar dibandingkan tekanan parsial oksigen di arteri. Dan di arteri juga lebih besar daripada tekanan parsial oksigen di dalam jaringan. Nah, seperti yang sudah dipahami sebelumnya bahwa proses difusi itu terjadi dari lingkungan yang dia memiliki tekanan tinggi menuju ke lingkungan lain yang dia bertekanan lebih rendah. Akhirnya yang terjadi arah aliran oksigennya dari lingkungan masuk ke alveolus, masuk ke arteri, kemudian masuk ke jaringan tubuh. Sebaliknya, kondisi tekanan parsial CO2 pada lingkungan ini dia lebih sedikit daripada tekanan parsial CO2 yang ada di alveolus. Di alveolus juga lebih sedikit daripada di vena. Vena lebih sedikit lagi dibandingkan di jaringan tubuh. Akibatnya arah aliran CO2-nya dia keluar dari jaringan menuju ke lingkungan. Nah, proses pengangkutan oksigen maupun CO2 ini sangat berkaitan erat dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, di mana media pengangkutan oksigen maupun CO2 itu adalah darah, terutama adalah sel darah merah selain plasma darah. Nah, sel darah merah kenapa dia dapat mengangkut oksigen maupun CO2? Karena di dalam sel darah merah itu terdapat molekul hemoglobin, di mana hemoglobin ini terdiri dari 4 komponen protein yang masing-masing membawa heme, di mana molekul heme ini dia terdapat zat besi yang dapat mengikat oksigen. Jadi satu molekul hemoglobin ini dapat mengikat 4 molekul oksigen sekaligus. Nah, itu hemoglobin. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih oksigen dan karbon dioksida itu diangkut? Di sini ada gambar aliran, di mana yang gambar paling atas, pojok kiri atas ini adalah di dalam rongga alveolus. Ini adalah sel penyusun dinding kapiler darah. Ini adalah kapiler darah dan di tengah ini adalah sel darah merah. Kita bahas dulu tentang pengangkutan oksigen. Nah, pengangkutan oksigen itu dia melibatkan hemoglobin, di mana sebagian oksigen yang masuk menembus dari rongga alveolus masuk ke dalam sel kapiler, masuk ke kapiler darah. Ini dia sebagian besar akan diangkut oleh hemoglobin. Nah, ini sekitar 97% hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, sebagian kecil lainnya dari oksigen ini dia akan larut di dalam plasma darah. Jadi sebagian besar masuk ke dalam eritrosit diikat oleh hemoglobin, sebagian kecilnya dia akan larut di dalam plasma darah. Nah, oksigen terlarut ini jumlahnya lebih sedikit, sekitar 3% dari keseluruhan oksigen yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, ketika peredaran darah ini sampai ke jaringan tubuh, oksigen ini akan ditransfer ke dalam sel-sel tubuh untuk dilakukan respirasi internal atau penggunaan oksigen. Nah, ketika oksigen ini sudah ditransfer di dalam sel-sel tubuh ini melakukan metabolisme, otomatis sel-sel tubuh ini akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini akan diangkut melalui beberapa cara. Yang pertama, CO2 akan larut di dalam plasma darah. Ini jumlahnya sekitar 10% CO2 yang larut di dalam plasma darah. Kemudian ada lagi CO2 yang dia masuk ke dalam eritrosit dan dia akan diikat oleh hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Nah, karbaminohemoglobin atau HbCO2 ini jumlah yang diangkut oleh hemoglobin ini sekitar 30% dari keseluruhan CO2 yang diangkut oleh darah.
Nah, cara selanjutnya, pengangkutan CO2 selanjutnya adalah dia diubah menjadi bentuk HCO3 min. Nah, dibentuk menjadi HCO3 min. Nah, CO2 dalam bentuk HCO3 min ini jumlahnya paling banyak, sekitar 60%. Nah, proses pembentukan HCO3 min ini dia melalui mekanisme di mana CO2 ini dia akan diikat oleh H2O. Nah, diikat oleh H2O dia membentuk asam karbonat. Membentuk asam karbonat H2CO3. Nah, proses pengikatan CO2 dengan H2O ini dapat terjadi di dalam plasma darah maupun di dalam sel eritrosit. Tapi prosesnya akan lebih cepat di dalam eritrosit. Kenapa? Karena proses pengikatan CO2 oleh H2O ini di dalam eritrosit akan dikatalisis, akan dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase yang dia memang ada di dalam sel eritrosit. Di plasma darah tidak ada, di eritrosit ada. Karenanya prosesnya akan lebih cepat di dalam eritrosit dibandingkan di dalam plasma darah. Nah, asam karbonat ini kemudian akan diubah menjadi ion H+ dan juga HCO3 min. Nah, H+ ini sifatnya berbahaya di dalam aliran darah di dalam tubuh manusia, dia berbahaya. Karenanya ion H+ ini dia akan diikat oleh molekul hemoglobin. Nah, CO2 dalam bentuk terlarut, kemudian HbCO2 atau HCO3 min dia akan diangkut menuju ke paru-paru, ke alveolus, dan dia akan dikeluarkan dari kapiler darah menuju ke alveolus. Karena tadi adanya perbedaan tekanan parsial, di mana tekanan parsial CO2 di rongga alveolus dia lebih kecil daripada tekanan parsial CO2 di kapiler, sehingga CO2 akan dia cenderung keluar dari kapiler menuju ke alveolus. Nah, seperti itu proses bagaimana oksigen dan karbon dioksida itu diangkut. Jadi proses ini tidak hanya melibatkan sistem pernafasan, tapi juga melibatkan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang mekanisme pernafasan dan mekanisme pertukaran gas. Silahkan lanjutkan kegiatan pembelajaran dan lihat di Google Classroom. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui Google Classroom maupun grup WA. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.